yang membuat pertama kali ingin masuk KPS itu sebenarnya diajak kawan. Saat mengikuti KPS pun saat itu beberapa kali tidak mengikuti agenda dan hanya ikut diklatnya saja langsung seperti itu. Jadi awalnya saya kuliah di Fakultas Hukum itu tidak ada niatan, dorongan dari luar. Jadi belum mengenal sama sekali bagaimana menjadi mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri, bagaimana pelajarannya dan sebagainya, tidak ada persiapan. Dan waktu PKKMB saya melihat yang paling punya banyak kolerasinya sama perkuliahan ya KPS. Jadi saya memilih mengikuti KPS. Jadi dulu itu ada persyarat harus mengikuti paling tidak satu organisasi. Nah, dari banyak itu kemarin KPS itu kayak mengadakan simulasi persidangan di situ. Nah, di situ dari situlah tertariknya masuk KPS. Awalnya itu waktu PKKMB kan mereka anggota KPS tuh ada melakukan simulasi sidang, dan dari situ mereka tuh membawakan simulasi sidangnya tuh kayak menarik kayak gitu loh. Makanya aku penasaran gimana sih untuk ikut KPS itu, jadi aku ikut KPS deh. Dulu itu sih yang pertama kan waktu PKKMB bindam saya ketua KPS. Nah kebetulan Bang Raja itu mengajak saya ikut KPS dan saya tertarik, dan setelah mengikuti ternyata memang sangat menarik. Waktu dulu itu ya kenapa jadi aku ikut KPS, karena biar nggak gabut aja gitu. Jadi pilih-pilih organisasi kan. Terus sebenarnya hampir semua nggak semua juga sih, hampir semua organisasi itu mau aku ikutin, tapi ternyata yang klopnya di KPS. Jadi waktu itu pas pertama PKKMB itu kan ada perkenalan dari UKM. Nah pas perkenalan KPS tuh mereka itu nampilkan simulasi sidang. Nah di situ saya tertarik buat ikut KPS karena kayak seru aja gitu. Nah kayaknya kayak bisa berperan sebagai jaksa, hakim dan lain-lain. Itu sih yang buat tertarik sama KPS awalnya. Ikut KPS sih karena ikutin teman sebenarnya, nggak niat ikut organisasi. Kenapa kamu menjadi pengurus inti supaya pengurusan ini? Awalnya tuh waktu ditawarin sama ketua itu tuh sebenarnya masih ragu-ragu loh, karena kayak waktu itu kan posisinya juga lagi di luar kota. Jadi kayak gimana ya, kayak takutnya tuh nggak bisa menjalankan tugas dengan baik kayak itu loh. Tapi pas dipikir-pikir lagi tuh kayak kapan lagi sih kesempatan kayak gini datang tuh. Nah apalagi kan aku kan nggak pernah ini kan ikut organisasi sebelumnya waktu sekolah. Jadi pas pertama kali ikut ini terus ditawarin ada jabatan sebagai koor divisi Mudkor, kayaknya dicoba aja gitu. Nah maksudnya paling nggak ada pengalaman kayak gitu supaya nambah pengalaman juga sih. Jadi pengurus inti nggak ada niat juga, pokoknya tiba-tiba dipanggil aja buat wawancara. Jadi nggak berencana sih sebenarnya. Jadi itu kemarin ada perubahan sistem. Jadi Mugus kemarin itu dari ketua dan wakil ketua yang menunjuk untuk menjadi sekretaris dan diamanati sebagai sekretaris dan diterima. Awalnya nggak expect bakal jadi pengurus inti, tapi waktu itu tiba-tiba ditawarin gitu kan. Jadi kayak awalnya ragu, tapi tuh makin lama makin mikir kayak kenapa nggak dicoba kayak gitu loh, supaya jadi pengalaman juga. Jadi Itu kemarin kan dipilih sama teman pengurus inti yang lain dan saya ingin mencobanya. Nah jadi pada awalnya aku itu tiba-tiba dihubungin sama Pak Ketum dan Bu Waketum. Katanya datangin nih ke suatu tempat. Katanya ada. Aku penasaran kan, saat aku datengin tiba-tiba langsung diajakin jadi pengurus inti. Dan ya mungkin agak ada berpikir juga sebentar, tapi tanpa pikir panjang juga. Gimana sih? Pokoknya tanpa pikir panjang ya aku terima aja sih. Tapi ada sedikit paksaan juga. Karena ada beberapa hal yang menurut saya di KPS harus dirubah secara pelan-pelan. Jadi saya memutuskan untuk mengajukan diri untuk menjadi pengurus inti. Untuk menjadi ketum sendiri itu ada diamanahi oleh ketum sebelumnya. Sudah sangat lama saat itu, hampir 1 tahun, dan dalam 1 tahun pula saya berpikir untuk menjadi ketum dan sampai pada waktunya menjadi ketum. boleh kasih tahu nggak tantangan terberat yang menghadapi dalam
tantangan terberat tentu saja pandemi saat ini, keadaan yang biasanya kegiatan kita lakukan secara offline sekarang secara online. Apalagi aku sebagai bendahara yang biasanya iuran mereka bayar langsung sekarang lewat bank. Jadi kayak agak susah bagi yang misalnya nggak punya banking atau bank. Nah, jadi untuk tantangan di tahun ini karena pandemi, tantangannya itu harus bolak-balik dari Banjarmasin ke kampung halaman. Udah itu aja. Untuk tantangan terberat sih nggak ada sih, cuma kan ini karena masa pandemi, jadi pertemuan itu dari PSDA yang mengisi agenda itu kan bisa online. Nah jadi itu kami harus selalu berkolaborasi dengan divisi lain. Jadi menurut saya itu sih yang agak berat. Online. Wah, yang paling berat sih ya pandemi ini sih, pasti ya. Karena kalaunya misalkan nih di agenda itu online gitu ya, aku itu kadang-kadang suka ngeblank gitu, karena yang ditetap itu kan layar kan, bukan manusia. Jadi kadang-kadang bisa nggak konsen aja gitu. Jadi misalkan lagi ngejelasin itu bisa nggak fokus lah. Jadi agak sulit gitu dalam berinteraksi sesama anggota KPS gitu sih. Tantangan terberatnya dalam satu kepengurusan ini sih mungkin ada pembagian waktu, baik hanya di kuliah, keluarga, dan untuk saat ini kan agak susah untuk tatap muka dengan kawan-kawan yang ada di KPS, dan itulah tantangan terberat menurut saya. Menurut saya pribadi, tantangan terberatnya itu karena anggota KPS ini banyak dan dengan kepribadiannya masing-masing, unik-unik dan sebagainya. Nah, jadi saya pribadi harus menyesuaikan kawan-kawan di KPS supaya semuanya bisa masuk gitu. Nah, tantangan terberatnya itu selama satu periode kepengurusan ini tuh banyaknya ini sih anggota-anggota yang nggak aktif. Nah, di situ sih tantangan terberatnya, karena banyak prokernya tuh ya memang nggak terlalu banyak, cuma kan butuh anggota yang memadai gitu. Nah, jadi sedikitnya anggota nih menurut aku berpengaruh sih. Apa yang sudah dan apa yang belum dikerjakan, dan kalau ibu dulu bagaimana harapannya sudah terlaksana? Yang sudah dikerjakan program kerja alhamdulillah sudah terlaksana semua, cuman ada beberapa hal yang belum kesampaian, misal kayak diskusi langsung sama rekan-rekan secara langsung itu sangat terkendala sekali. Sebenarnya yang sudah itu karena proker di sekretaris kayaknya paling banyak. Di antaranya yang udah itu absen, surat masuk, surat keluar, inventaris. Pokoknya yang belum itu satu itu membuat buku induk anggota. Nah itu tuh karena kemarin itu sistemnya di buku, ditulis di buku, jadi yang ini nih maunya dimasukkan dalam G-form gitu. Nah itu belum terlaksana karena banyak banget dari yang awal orang-orang di KPS sampai angkatan ke-8 ini, jadi belum terlaksana. Untuk proker sendiri ada 7 bersama ketum, dan alhamdulillah ada 1 yang belum terlaksana dan masih proses, yaitu membuat KTA karena data dari anggota KPS sendiri berhubung banyak, jadi agak sulit untuk merampungkannya. Lalu untuk yang sudah terlaksana, Disna alhamdulillah sudah terlaksana, bedah film sudah terlaksana, pembentukan delegasi, untuk pembentukan delegasi kecil sudah terlaksana, tapi yang delegasi besar masih membuka pendaftaran. Untuk curcer alhamdulillah sudah terlaksana, namun tidak sesuai harapan kami bisa offline atau bisa bertemu dengan kawan-kawan, cuman karena keadaan pandemi jadi kami alihkan dengan online kemarin via WA, dan juga ada G-form, dan masih banyak anggota-anggota juga yang curcernya via telepon ke saya. Terus ada lagi pembentukan panja, ada RT, alhamdulillah sudah terlaksana, sudah mulai bergerak. Untuk proker semuanya sudah saya laksanakan bersama anggota PSDA. Secara garis besar proker aku sendiri itu sudah terlaksana, cuma masih ada beberapa yang masih berjalan, kayak penagihan iuran itu masih berjalan sampai bulan November nanti. Terus pemasukan pengeluaran juga itu masih berjalan. Yang sudah itu ada KPS Design Class, kemudian ada komedi, kelola sosial media, kemudian ada podcast sama Misteri 2.0. Tapi di kelola sosial media ini khususnya Twitter itu
untuk tahun ini sih agak sulit ya, karena dalam mencari massa atau followernya itu kayak kurang rame gitu. Jadi kami sendiri di Visi Humas agak kesulitan dalam memikirkan kontennya. Dan juga untuk KPS Design Class, walaupun sudah terlaksana, tapi menurutku tidak terlalu maksimal karena kita tidak terlalu fokus untuk mempelajari suatu aplikasi atau suatu dasarnya gitulah. Jadi malahan kita belajar ke keseluruhan gitu secara umum. Jadi ilmu yang didapat itu menurut aku sendiri kurang maksimal sih di KPS Design Class ini. Dan untuk kedepannya semoga proker-proker yang baik bisa dilanjutkan dan yang belum baik itu bisa diperbaiki. Di divisi Mood Court sendiri itu kan ada 3 proker. Yang pertama itu ada modul. Nah, untuk modul sendiri itu sudah dikerjakan dan sudah selesai. Terus yang kedua itu ada Mood Court teori, itu juga sudah selesai. Dan yang ketiga IMCC yang baru aja dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian Disna, itu juga udah selesai. Jadi alhamdulillah semuanya sudah selesai. Yang sudah dikerjakan sih cukup lumayan banyak. Untuk proker kami sendiri dengan Waketum itu tinggal kartu anggota saja. Mungkin itu cuma hal yang kecil dapat dikerjakan dalam waktu yang dekat. Mungkin untuk kedepannya sih harapannya untuk KPS ini berharapnya lebih ke dalam materi di dalam mood court-nya itu sendiri supaya menggambarkan dari KPS itu sendiri. Itu aja sih. Suka dukanya dalam mempersatukan kepengurusan, khususnya melakukan tanggung jawab. Sukanya sih saya banyak mendapat teman baru karena kan saya awalnya itu tertutup dengan orang, tapi setelah menjadi koor PSDA saya lebih menemukan suasana baru, yaitu bisa lebih banyak menambah teman. Kalau dukanya sih nggak ada sih menurut saya. Kalau pertama sukanya itu sih bisa berteman dengan teman-teman yang nggak baru juga sih, bisa kenal sama adik-adik tingkat, yaitu suka banget ya. Kemudian untuk dukanya sendiri sih, oh ya ada sih, ketika saat rapat nih ataupun saat mengerjakan proker itu para anggota itu ada beberapa yang tidak aktif lah istilahnya, dan itu menjadi apa ya, tamparan juga buat diriku karena aku mungkin merasa kayak kurang siap gitu lah dalam memimpin divisi ini, sehingga orang-orangnya itu beberapa ada yang hilang-hilangan gitu. Tapi ya aku cukup sulit sih buat ngertiin dimana kita semua kan sebenarnya punya kesibukan masing-masing seperti itu. Apa ya? Kayaknya lumayan banyak tidak dapat disebutkan, tapi kalau dukanya kadang kalau rapat mereka tuh kadang mendengarkan dengan baik, kurang dapat memahami lebih cepat. Itu aja sih kalau dukanya. Kadang katanya suaranya kurang jelas padahal sudah jelas di depan mic, dan itu dekat banget sudah dengan mulut. Jadi aduh duka banget dah tuh tiap hari rapat ya. Itu ya. Kalau untuk sukanya tambah teman pang sih yang paling pertama, karena bisa berteman juga dengan kakak-kakak tingkat, bisa berteman juga dengan adik tingkat. Jadi menurutku itu salah satu sukanya. Nah, dukanya tadi tuh yaitu tadi banyak anggota yang tidak aktif loh, apalagi di divisi Mood Court itu sih. Kalau suka, bersyukur sih punya rekan yang mudah diajak berkoordinasi, diajak berdiskusi, gercep juga. Cuman dukanya adalah ada beberapa rekan yang mereka belum percaya sama pembawaan sendiri gitu. Untuk sukanya sendiri karena pengalaman menarik banget, bertemu kawan-kawan yang unik-unik yang seperti saya bilang tadi, kepribadiannya luar biasa. Itu sangat menarik menurut saya. Pengalaman pertama dekat dengan orang-orang dengan kepribadian yang beda-beda dan berusaha untuk memasukkan diri ke mereka, itu sangat menyenangkan. Untuk dukanya sendiri saya rasa belum mencapai rasa duka karena senang aja guys, santai. Untuk sukanya sih bisa mengenal orang-orang baru. Kalau dukanya selama jadi sekretaris ini yang paling sulit tuh rekap absen sih, karena tuh dari angkatan 5, 6, 7 dan calang 8. Kalau sukanya lebih banyak dapat teman sih. Kalau dukanya nggak ada. Pesan-pesan dan harapan kedepannya untuk KPS. Oke, semoga KPS kedepannya bisa selalu berkembang menjadi lebih baik, dan juga jangan puas dulu karena kita ini masih baru memulai gitu ya. Kita baru aja memulai lompatan leap of faith gitu ya. Jadi jangan puas dulu, kita harus terus berkembang gitu. Semoga
KPS di tahun kepengurusan berikutnya tuh koor-koornya tuh lebih bertanggung jawab, terus anggota-anggotanya juga lebih aktif, jangan hilang-hilangan. Itu aja sih. Mungkin pesannya untuk kawan-kawan, terus belajar berbagai hal, cari saja ilmu yang kalian mau, tapi jangan melupakan untuk memperbaiki diri, jadi orang baik, berkepribadian positif, dan selalu menghormati dan menghargai perbedaan. Semoga di tahun depan dan seterusnya rekan-rekan KPS beserta ciri khasnya masing-masing bisa tetap saling bergandengan tangan tanpa harus menghilangkan karakter mereka masing-masing juga. Pesannya supaya mudah-mudahan KPS makin berkembang dan jadi lebih baik lagi. Semoga KPS kedepannya bisa membuat gebrakannya lebih besar dan baru lagi, dan semoga lebih baik kepengurusannya. Pesan saya, semoga KPS kedepannya lebih baik dari tahun ini dan bisa menjadi UKM, tidak menjadi BSO lagi. Pesan dari aku sih untuk kawan-kawan angkatan selanjutnya dan kedepannya, untuk KPS juga, aku harap kawan-kawan di sini bisa memporsir waktunya lebih lagi, karena di sini kan kawan-kawan di sini hanya tidak hanya kalian saja yang punya kesibukan, kawan-kawan juga ada yang kuliah, ada yang mengurus keluarganya. Nah, mohon dipertimbangkan juga. Lalu jangan terlalu banyak overthinking itu tidak baik. Itu hanya menghambat kalian, dan banyak sih aku lihat kawan-kawan sini overthinking, apalagi tengah malam. Coba dijaga kesehatannya lagi, jangan terlalu banyak overthinking, lebih banyak bergerak, lebih banyak jalan. Please be happy and semangat, fighting. Kesempatan gak datang 2 kali, jadi kalau diberi kesempatan langsung gas aja. Ambis boleh, lapar jangan. Jangan takut mencoba, teruslah melangkah maju. Upgrade diri kalian setiap harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, minimal 1%, karena jika dikalikan dengan 1 tahun maka itu akan menjadi 300% lebih, dan itu compound interest. Ini dari salah satu bukunya Dan Brown, Inferno. Jadi dia tuh bilang kalau keputusan yang kita ambil di masa lalu itu tuh menentukan apa masa depan kita. Quotes terakhir, karena tahun ini sudah hampir habis, sudah tinggal beberapa bulan, selesaikan target-target kalian tahun ini dan mulai list target-target untuk tahun depan. Change or die, berubah atau mati. KPS FH ULM, Salam kuat.